Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Nur Wicaksono dengan nomor NIM 0533915549. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mengerjakan atau membuat sebuah tugas tutorial 1 ya, program studi sistem informasi untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada tugas berikut, saya diminta untuk menggunakan program R untuk menghitung nilai-nilai yang telah ditentukan pada tugas tersebut. Pertama saya buka R-nya dulu, kemudian saya nomori dulu. Nomor 1. Maaf. Nomor 1 ya. Di sini pada nomor 1 diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil dari tabel tersebut, dari tabel berikut ya. Untuk memudahkannya, saya menyalin isi tabel ke dalam bentuk seperti ini ya, agar nanti dapat kita impor ke aplikasi R-nya. Saya impor dulu ke aplikasi R, kemudian saya enter. Baik, untuk nomor 1 kita mencari rata-rata dari kecepatan, mean dari kecepatan. Untuk mencari rata-rata dari sebuah kecepatan, saya menggunakan rumus atau fungsi mean kecepatan. Enter. Langsung ketemu. Di sini untuk rata-rata dari kecepatan dari tabel yang telah diberikan adalah 18,1 km per jam ya. Oh maaf, kecepatan betul sih ya. Untuk rata-rata kecepatan adalah 18,1 km per jam dari sebuah tabel. Kemudian untuk soal berikutnya 1B adalah jarak rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Berarti di sini sama dengan untuk soal nomor 1 yang A tadi, mencari rata-rata dengan fungsi mean. Di sini saya menggunakan mean. Kalau tadi kecepatan, maka yang sekarang adalah mean jarak. Dan langsung ketemu juga. Rata-rata dari jarak yang ditempuh mobil adalah 42,28 meter. Karena di sini tabelnya adalah meter. Maka rata-rata yang telah ditemukan dari perhitungan aplikasi R adalah juga dalam bentuk meter. Kemudian untuk nomor 1C adalah mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Jarak yang ditempuh standar deviasi, maka kita menggunakan fungsi SD atau standar deviasi jarak. Enter. Di sini juga langsung ketemu standar deviasi dari jarak standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 24,76505 meter. Maka dari itu, di sini untuk nomor 1 sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Berdasarkan tabel lagi ya. Maka dari itu, nilai ini kita impor lagi. Berdasarkan dari tabel lagi. Maka kita membuat pemisah dulu ya. Saya biasanya membuat pemisah seperti ini agar tidak perlu nomor 2. Saya impor lagi tabelnya. Kita nomor 2 apa? Scatter plot dari data kecepatan. Scatter plot dari data kecepatan. Maka di sini kita menggunakan plot. Kecepatan, jarak, plot kecepatan jarak. Main.
scatter kecepatan versus jarak, koma lagi slap kecepatan dalam kurung km per h atau kilometer per jam ya, tutup kurung. Ya, ini kita koma lagi. Nggak membingungkan nanti. Terus kemudian J-lab sama dengan jarak dalam kurung meter, kita beri koma lagi. Call-nya atau color atau warnanya kita beri terserah. Di sini saya menggunakan merah, bahasa Inggrisnya adalah red, dan BCH-nya kurung enter. Baik, untuk nomor 2A, mencari scatter plot dari data kecepatan dan jarak melalui aplikasi R dengan coding seperti ini ya, kode seperti ini, maka ditemukan scatter plot dari data tersebut dengan titik-titik merah karena di sini kita menggunakan untuk colornya red, makanya seperti ini titiknya merah. Kemudian kita interpretasi scatter plot yang diperoleh. Dari scatter plot yang diperoleh di sini, maka kita dapat menginterpretasikan seperti berikut. Pertama, hubungan positif antara variabel. Scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Artinya, ketika nilai kecepatan meningkat, nilai jarak ditempuh juga cenderung mengalami peningkatan. Pola ini terlihat dari sebaran titik yang bergerak dari atas kiri, bergerak dari bagian kiri bawah menuju kanan atas bawah. Kemudian nomor 2, interpretasinya adalah kekuatan hubungan yang cukup kuat, di mana hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dikategorikan cukup kuat. Karena khususnya pada rentang kecepatan menengah hingga tinggi. Pada rentang ini, titik-titik data membentuk pola linear yang jelas dan tidak terlalu tersebar, menunjukkan konsistensi hubungan seiring bertambahnya kecepatan. Kemudian interpretasinya selanjutnya adalah adanya variabilitas data. Meskipun hubungannya kuat, terdapat variabilitas atau sebaran yang signifikan, terutama pada kecepatan rendah. Beberapa titik menunjukkan jarak yang sangat bervariasi pada level kecepatan yang sama, mengindikasikan bahwa faktor lain selain kecepatan turut mempengaruhi jarak yang ditempuh atau mempengaruhi jarak tempuh. Yang terakhir, implikasi hubungan secara keseluruhan adalah secara keseluruhan plot ini mengkonfirmasi bahwa kecepatan memiliki pengaruh terhadap jarak. Namun, adanya variabilitas dan pencilan mengisyaratkan bahwa variabel lain juga berperan. Untuk analisis yang lebih akurat, disarankan untuk melakukan pendekatan statistik lanjutan seperti analisis korelasi atau regresi. Selanjutnya, untuk soal nomor 2B atau berikutnya adalah histogram untuk data kecepatan mobil. Masih dengan aplikasi R. Di sini kita menuliskan kode seperti ini. His sama dengan hilang. Histogram ya. His kecepatan.
Oh maaf, nggak pakai ini. His kecepatan main histogram kecepatan mobil X-lab km per h atau kilometer per jam. Kita beri kembali. Y-labnya adalah frekuensi. Kemudian memberi warna lagi. Untuk colornya di sini saya menggunakan warna light blue, LIGHT blue atau biru terang ya. Kemudian bricksnya saya kasih nilai 10, tutup kurung, enter ya. Untuk soal nomor 2C adalah histogram untuk data kecepatan mobil. Dengan kode seperti ini kita memperoleh histogram kecepatan mobil, di mana kecepatannya adalah sebagai berikut. Yang menyamping seperti adalah kecepatannya, sementara yang dari atas ke bawah adalah frekuensinya. Kemudian untuk soal 2D adalah interpretasi histogram yang diperoleh. Interpretasi histogram yang diperoleh sebagai berikut. Pola hubungan positif yang konsisten. Terdapat tren positif yang jelas antara kedua variabel, di mana peningkatan kecepatan umumnya diikuti oleh pertambahan jarak tempuh. Hal ini terlihat dari sebaran titik data yang membentuk pola menanjak dari sisi kiri bawah menuju kanan atas grafik, sesuai dengan prinsip dasar hubungan antara kecepatan dan jarak. Kedua, sebaran data yang tidak merata. Data kecepatan terkonsentrasi pada rentang 4-25 km per jam dengan frekuensi tertinggi pada kecepatan 15-20 km per jam. Meskipun demikian, pada rentang kecepatan yang sama, nilai jarak menunjukkan variasi yang cukup besar, mengindikasi bahwa faktor lain di luar kecepatan turut mempengaruhi hasil jarak. Kemudian nomor 3, kekuatan dan konsistensi hubungan. Meski hubungan positif teramati, sebaran titik yang melebar secara vertikal pada level kecepatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan bukan satu-satunya penentu jarak. Dengan kata lain, hubungan ini kuat secara visual namun tidak absolut. Yang terakhir, implikasi analitis. Temuan ini mendukung dilakukannya analisis statistik lebih lanjut, seperti perhitungan koefisiensi relasi atau permodelan regresi, untuk mengukur sejauh mana kecepatan mempengaruhi jarak. Di samping itu, pensilan dan variabilitas data menyarankan perlunya mempertimbangkan variabel tambahan dan dalam penjelasan hubungan ini ya, hubungan histogram ini ya. Oke. Kemudian di sini sudah cukup ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah nomor 3. Nomor 3. Soal nomor 3 adalah Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisiensi keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini masih menggunakan RStudio ya. Kita membuat dulu nomor 3, kemudian kita membuat tab dulu. Data ujian matematika. Rata-rata atau rata saja ya, rata MK 75. SD MTK standar deviasi 10. Kemudian kita membuat lagi tagar lagi untuk data
ujian bahasa Inggris. Rata-rata being lebih sama 10. Kemudian SD dari being adalah 8. Kita diminta untuk menentukan atau hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Berarti kita membuat tagar lagi koefisien keragaman persentase karena CV koefisien MTK diperoleh dari SD MTK bagi rata MTK dikali dengan 100. Kemudian CV koefisien being diperoleh dari SD being dibagi rata being dikali juga dengan 100. Adapun untuk pemanggilannya, karena di sini disuruh mencari koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris dari Thomas, untuk memanggil dari data tersebut adalah dengan kode seperti berikut. Cat koefisien keberagaman ujian matematika titik 2 di sini di koma row CV TK koma lagi 2 koma lagi tanda petik persen bagi N. Enter. Setelah dipanggil dengan kode berikut atau dengan kode cat dalam kurung koefisien keragaman ujian matematika, ini hanya sebagai kata-kata penambah ya teman-teman, agar nanti hasil printoutnya dapat ada kata-katanya. Yang penting adalah cat dan round CVMTK di koma 2, kemudian diberi persentase karena data yang muncul adalah ini. Kemudian untuk memanggil yang bahasa Inggris sama koefisien beragaman beragaman ujian bahasa Inggris titik 2 juga sama, kemudian habis titik 2 kita koma row CV koefisien being koma lagi 2 koma lagi kita beri tanda kutip persentase bagi dengan N. Enter. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Koefisien keberagaman ujian bahasa Inggris 11,43%. Ya, mungkin cukup sekian data atau video pengerjaan tugas yang dapat saya berikan. Ada banyak salah katanya, mohon maaf. Mohon maaf juga karena apabila nanti di video terdapat beberapa suara noise ya, atau suara-suara ketukan palu dan lain sebagainya, dikarenakan di depan rumah saya
sedang ada kerja bakti. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.